gitu ya. Tapi ini sebenarnya kalau secara aturan organisasi Fatayat, setiap konferensi itu pasti melalui proses seperti ini sampai pada kongres, gitu ya. Diawali dengan siapa pimpinan sidangnya, ketuanya siapa, sekretarisnya siapa. Biasanya itu yang menduduki sebagai ketua dan sekretaris pimpinan sidang itu adalah panitia SC dari steering committee. Jadi kalau acara-acara biasanya kan ada panitia OC, ada SC. Nah, teman-teman mungkin paling nggak pernah dengar apa itu SC. Nah, panitia SC itu biasanya adalah panitia yang fokus pada menyiapkan materi. Kalau besok ada seminar, yang jadi moderatornya, kemudian yang mempersiapkan dari sisi tornya, acaranya mau kayak gimana, itu adalah SC. Kalau OC itu menyiapkan teknis, agak rumit, tapi sebenarnya dari proses ini sahabat-sahabat itu belajar. Paling utama belajar, siapa tahu, kita nggak tahu kan nasib orang, siapa tahu nanti pulang ke Indonesia, lah kok kepilih jadi anggota DPR misalnya, kita nggak tahu. Amin. Nah, udah nggak kagok kalau udah pernah alah kecil, ternyata sidang-sidangnya kayak zaman waktu di Fatayat dulu ternyata, gitu loh ya. Atau siapa tahu nanti ada yang jadi wakil bupati, jadi bupati kita nggak tahu, gitu ya, nasib kan membawa kita kemana. Nah, supaya ini menjadi pembelajaran proses pada teman-teman. Nah, kenapa juga ada ini namanya adalah konsideran. Jadi kalau sudah tatibnya dibacakan, sebenarnya per bab tadi kalau teman-teman ada yang nggak setuju bisa usul. Saya nggak setuju, usul, tapi usulnya nggak boleh ngawur, harus punya dasar. Dasarnya apa? Dasarnya adalah peraturan organisasi. Karena Fatayat NU itu bukan perkumpulan arisan yang nggak punya aturan, gitu kan? Fatayat NU ini organisasi beneran yang punya aturan. Bahkan peraturan organisasi tingkat tertingginya namanya peraturan dasar dan peraturan rumah tangga itu hanya boleh diubah, direvisi, ditambah, dikurangi hanya pada saat kongres. Dan Taiwan kemarin mengirimkan perwakilan kan pada saat kongres di Palembang. Nah, konferensi di tingkatan manapun, baik wilayah maupun cabang, itu nggak boleh bertabrakan dengan hasil yang ada di dalam peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. Pertanyaan saya, udah pernah baca belum peraturan dasar dan peraturan rumah tangga Fatayat? Belumnya kok kompak ya? Emang belum. Nanti saya kirim filenya ya. Siapa tahu nanti pas nganggur-nganggur gitu ya, bisa dibaca sambil dipelajari. Ya harus sebenarnya ya harus diupayakan bisa membaca supaya tahu bahwa oh ternyata Fatayat itu kayak begini ya. Gak sekedar kita berkumpul pakai baju hijau gitu loh, terus ngaku Fatayat, gitu kan? Gak cuma sekedar apa lagu marsnya aja, tapi juga tahu Fatayat itu ternyata seperti itu toh dalamannya itu. Nah, kira-kira begitu, ya. Gak cuma sekedar wah runtang-runtung baju hijau, runtang-runtung baju batik gitu kan? Gak cuma sekedar itu. Nah, kenapa setelah kita membahas tatib tadi mesti ada konsideran? Ini coba Mbak sampai ke bawah. Ini nanti ditandatangani oleh pimpinan sidang. Sampai ke bawah lagi. Intinya bahwa udah ya, keputusan tadi kita udah sepakat ya, ini kita ketok, kira-kira begitu. Nanti setelah ini prosesnya adalah LPJ. LPJ berarti Mbak Hidayah selaku yang mau meninggalkan Fatayat Taiwan harus lapor dong. Kemarin tuh ngapain aja selama jadi ketua, kira-kira begitu. Kegiatannya apa saja, kondisi keuangannya seperti apa, terus hal yang seharusnya dilakukan tapi belum mampu dilaksanakan kemarin itu apa, terus ke depan itu harus bagaimana, yang perlu dikuatkan menurut pengurus periodenya Mbak Hidayah. Setelah LPJ
masing-masing dari perwakilan ranting itu menyampaikan pendapatnya. Oh iya Mbak, terima kasih, LPJ-nya kami terima dan sebagainya, misalkan begitu. Setelah itu ada prosesi namanya demisioner. Sebelum demisioner sama menandatangani begini, bahwa LPJ Mbak Hidayah itu diterima atau ditolak, bahasa kasarnya begitu. Tapi ya masa ditolak sih, kan diterima gitu ya, terus ditandatangani. Baru kemudian ada proses namanya demisioner. Demisioner itu apa? Demisioner itu dari PP menyampaikan terima kasih dan mencabut mandat. Itu namanya demisioner. Ketika mandatnya dicabut, berarti Taiwan nggak punya ketua, gitu kan? Maka terjadi kekosongan, diambil alih sementara sama pimpinan pusat. Makanya kenapa ketika pemilihan prosesnya itu dipimpin oleh pimpinan pusat, karena pada saat itu terjadi kekosongan pimpinan, belum ada ketua. Pimpinan pusat akan memimpin sampai terpilih yang namanya ketua baru. Ketua baru terpilih, prosesnya selesai belum? Belum. Apalagi prosesnya? Prosesnya adalah memilih tim formatur. Karena nggak mungkin loh ketua hanya nyusun pengurus sendiri, itu nggak mungkin. Maka ketua perlu dibantu dengan tim kecil untuk menyusun kepengurusan pimpinan cabang istimewa Fatayat NU Taiwan. Setelah itu selesai, setelah menandatangani seperti ini konsideran. Nah, itu masih paket pahe, sahabat-sahabat. Maksudnya apa? Masih paket hemat dalam sebuah konferensi. Kalau di Indonesia ada yang lebih serius, ada. Kayak gimana? Jadi setelah tatip persidangan ini dan konsideran dibacakan, kita masuk ke komisi-komisi yang serius nih ya. Tapi ini kondisional. Nah, komisi-komisi itu maksudnya pimpinan cabang yang mau demisioner itu sudah punya konsep. Ini loh penguatan di struktur organisasi. Berarti ini komisi organisasi. Yang ini penguatan program. Berarti komisi program. Yang di sebelah sana komisi rekomendasi misalnya. Ini draftnya sudah dibuat. Jadi dibagi per kelompok, itu namanya per komisi, membahas tadi, baru di sidang pleno. Tapi ini panjang, gitu kan? Nah, karena waktunya sangat singkat di sini, makanya itu menjadi tidak perlu. Nah, sahabat-sahabat, ini semua adalah sebuah proses yang sepertinya itu ribet, bules, begini begitu. Tapi sebenarnya di dalamnya tersimpan banyak sekali proses pembelajaran. Yang intinya bahwa di Fatayat itu gak sekedar mau ngumpul-ngumpul rujaan, mau ngumpul-ngumpul ngobrol, mau ngumpul-ngumpul mangan-mangan, bukan seperti itu. Tapi ada banyak proses pembelajaran. Emangnya Mbak Indasa tadi mimpin gak ndredeg dia? Gimana ya, aduh, dulu kayak gak ada gitu kan. Saya biarkan. Maksudnya apa? Biar sama-sama belajar. Hari ini Mbak Indasa yang kebagian di sini, tapi kita nggak tahu 2 atau 3 tahun lagi siapa yang akan di sini, gitu kan? Kader berikutnya siapa kan kita nggak tahu. Jadi ini semua menjadi proses pembelajaran. Kenapa harus ada LPJ? Ya iyalah, kan memang harus. Kalau di PP LPJ-nya segini, bahkan bertumpuk-tumpuk kan begitu. Tapi itu sebuah sebuah proses di mana kalau kita diberi mandat menjadi pimpinan, ya kita harus mempertanggungjawabkan kepada anggota kita. Ini loh mandat yang diberikan oleh sahabat-sahabat semuanya. Saya sudah menjalankan seperti ini dengan segala daya upaya. Liburku aja cuma sebulan sekali, dengan sangat susah gitu kan, akhirnya jadi seperti ini, kira-kira begitu. Nah ini semua proses. Nanti sahabat-sahabat pulang ke Indonesia, proses ini pasti berguna gak cuma di Fatayat, karena hampir semua organisasi ataupun di masyarakat juga prosesnya sudah mulai mirip-mirip kayak begini. Nanti hadir di musrenbang, musyawarah desa, ditanya tentang apa ini. Oh dulu ingat waktu di Taiwan dulu, kalau pas kayak begini saya suka angkat tangan, usul apa gitu ya.
Nanti ketika kembali ke Indonesia udah gak kagok. Rapat di desa, wah usul, sopo wi? Usul gitu ya. Ternyata anak Fatayat Taiwan gitu ya. Karena sudah punya pengalaman, suka di Fatayat ini menjadi media untuk belajar gitu kan. Belajar apa saja, berbicara di depan, berbicara tentang manajemen, mengorganisasikan gitu kan, bicara yo opo carane ngumpul bareng dengan orang banyak gitu. Jadi itu semua proses pembelajaran gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman dan sahabat-sahabat bisa sabar mengikuti proses ini, dan mudah-mudahan proses ini memberikan manfaat yang banyak untuk sahabat-sahabat semua. Monggo Mbak dilanjut. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan pada halaman 7, yaitu tentang keputusan konferensi cabang istimewa Fatayat Nahdlatul Ulama Taiwan tentang tata tertib konferensi cabang istimewa Fatayat Nahdlatul Ulama Taiwan tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Konferensi cabang istimewa Fatayat Nahdlatul Ulama Taiwan tahun 2023 setelah